kasih karena berkat dan penyertaan Tuhan sehingga kita masih bisa ada dan berkumpul di tempat ini untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita di tempat ini, dan kita bisa berkumpul dengan tubuh yang sedang diberkati Tuhan. Dan sebelum kita melaksanakan seluruh aktivitas kita di tempat ini, kita mengawalinya dengan beribadah kepada Tuhan, dan marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Dan pelaksana ibadah hari ini MC Vikaris Imelda Taweda STH, pemandu liturgos Saudari Vikaris Arli Purukan STH, pembawa firman Saudara Vikaris John Sega STH, doa syafaat Saudara Vikaris Parandi Marisit STH MPD. Dan kepada teman-teman yang bertugas dipersilakan. Sekali lagi salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Baiklah, persekutuan kita di pagi hari ini kita akan mulaikan. Untuk itu sebagai persiapan saya undang semuanya berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan besar anugerah-Mu. Dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus. Amin. Jemaat kembali dulu. Ana wa ubu ude pangantarite pada lomahu ringanu antarin tata terima kasih. Mau watahuan narunia se alau larorone. Apan napatenegu atatulida guna tau mata apan nalingana. Mau napatenegu tau mata apan masalungan. Kita tiba pada puji-pujian. Puji-pujian saat ini akan dibawakan oleh para vikaris dari wilayah 01 sampai 6 dan wilayah khusus. Waktu dan kesempatan diberikan.
Kembali kita bersatu hati dalam pujian yang bersama, dalam pujian yang mengatakan telah lewat malam yang gelap. Singkapkanlah mata kami supaya kami memandang kejadian-kejadian kami ada di dunia ini hanya untuk sesaat. Jangan lupa disembunyikan perintah-Mu terhadap kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini sesuai dengan bacaan sesinodi Dormita, kita dibawa dalam perenungan dalam kitab Mazmur pasal 128 Mazmur 128 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan baca secara responsoria. Ayat yang berangka ganjil akan dibacakan oleh kaum pria, dan ayat yang berangka genap akan dibacakan oleh kaum perempuan. Secara silih berganti hingga pada ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur 128 ayat 1 sampai 6.
Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop berkat atas rumah tangga nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih tanganmu, berbahagialah engkau dan biarlah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang membaca, mendengarkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan itu setiap hari. Sekali lagi saya menyapa kekasih-kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Semangat. Sekali lagi shalom. Shalom. Shalom calon-calon istri. Shalom. Shalom calon-calon bapak. Shalom. Kenapa bapak-bapak? Kenapa saya mengatakan calon istri dan calon suami? Karena hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berkat atas rumah tangga. Kalau ditanya kepada saya dan saudara, siapakah di antara kita yang tidak ingin diberkati dan bahagia? Atau adakah di antara kita yang tidak mau diberkati dan bahagia? Boleh angkat tangan? Tidak ya? Pasti semua yang ada di sini memiliki jawaban yang relatif sama. Semua akan berkata, aku ingin diberkati, aku ingin bahagia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini berkaitan tentang tindakan Allah yang mau memberkati keluarga atau rumah tangga. Nah, dalam pasal ke-128 ini tidak terlepas dia dengan kaitan di pasal sebelumnya, yaitu pasal 127 yang menghantarkan kita, yang membawa kita, menunjukkan kepada kita bahwa ternyata kemakmuran dan kebahagiaan sebuah keluarga itu bergantung kepada berkat Allah. Sedikit informasi mengenai pasal 128 ini. Ini merupakan salah satu dari 15 mazmur yang akan selalu dibacakan atau dinyanyikan oleh bangsa Israel, orang-orang Yahudi ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Jadi ketika mereka ke Yerusalem menaiki bait Allah di atas, dorang menyanyi. Nah, salah satu yang mereka nyanyikan ialah berkat atas rumah tangga. Makanya di bawah itu ditulis nyanyian ziarah, artinya nyanyian pendakian. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan secara khusus di 128 ini, kurang lebih ada 6 ayat secara turut diulang-ulang, yaitu kata bahagia dan diberkati. Ternyata kata bahagia yang dikatakan di pasal 128 ini memiliki arti yang sama dengan diberkati. Nah, apa maksudnya ini, saudara-saudara? Artinya perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan dan karunia Allah dicurahkan atas diri saya dan saudara. Bukan karena siapa kita, tapi karena Dialah Allah yang penuh rahmat dan penuh belas kasih. Nah, dalam perikop ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa rahasia supaya diberkati oleh Tuhan? Yang kedua, apa cakupan dari berkat Tuhan ini? Dan kedua pertanyaan ini kita akan beroleh jawaban di pasal 128. Yang pertama, pertanyaan apa rahasia memperoleh berkat Tuhan? Kita perhatikan Alkitab kita
Ayat pertama memulai dengan demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Garis bawahi kata setiap orang. Ini diterjemahkan adalah semua orang. Jadi tidak hanya merujuk kepada seorang ayah, kepada seorang suami atau kepala keluarga, melainkan dikatakan setiap orang, semua orang yang melakukan ini, yaitu hidup dalam takut akan Tuhan dan berjalan di jalannya. Sehingga ternyata pemazmur di sini, saudara-saudara, meletakkan ada dua tanggung jawab yang mendasar kepada seorang suami atau kepala keluarga atau laki-laki atau siapapun dia. Di hidupnya yang harus ada ialah hidup takut akan Tuhan dan hidup jalan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ternyata orang yang berbahagia dikatakan di ayat pertama ini adalah orang yang hidup takut akan Tuhan dan berjalan di jalan. Pertanyaannya, apa itu hidup takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan tidak berarti saya dan saudara harus meringkuk. Bukan berarti takut akan Tuhan karena Tuhan menghukum saya dan saudara. Tetapi hidup takut akan Tuhan adalah sebagai akibat dari kita mengasihi. Amin. Harusnya hidup takut akan Tuhan adalah sebagai akibat dari kita mengasihi Allah. Tentu orang yang mengasihi Allah, hidupnya takut akan Tuhan dan hidup menurut jalannya Tuhan. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Apa rahasia untuk diberkati Tuhan? Ialah setiap orang harus hidup takut akan Tuhan. Pertanyaan kedua, apa cakupan dari berkat Tuhan itu? Dalam pasal 128 ini ada 3 hal yang harus bersama-sama dan diperoleh bersama-sama dalam perjalanan ziarah iman kita. Yang pertama, ayat kedua kita baca bersama. 1, 2, 3. Apabila cakupan berkat Tuhan yang pertama ialah berkat di tempat kerja. Ayat ini hendak mengatakan bahwa Allah akan memberkati kamu dalam pekerjaan, dalam karirmu, dalam pelayananmu, sehingga baik keadaanmu. Tapi saudara, untuk memahami kitab Mazmur, kita harus mengetahui ternyata penulisan kitab Mazmur ini dengan berbagai bahasa, gaya bahasa. Sehingga Mazmur ini harus dipahami seperti peribahasa. Jadi tidak berarti bahwa ketika saya dan saudara hidup takut akan Tuhan dan berjalan di jalannya, masalah itu tidak ada. Semua akan berjalan lancar. Tidak. Tetapi yang dimaksudkan ayat kedua ini ialah bahwa Tuhan akan memberikan kenikmatan di dalam pekerjaan. Dalam kenikmatan yang Tuhan berikan dalam pekerjaanmu, maka Allah menjanjikan bahwa keadaan akan baik. Tapi kata baik dalam keadaanmu ini, saudara-saudara, bukan berarti bahwa semuanya akan berjalan lancar tanpa sebuah masalah. Tetapi secara spiritual, Allah menyatakan bahwa Ia akan menjaga hidup saya dan saudara. Amin. Kita aminkan. Tapi yang menjadi persoalan, saudara-saudara, mengapa kita harus bekerja keras dan berjerih lelah? Kira-kira mengapa? Saudara Yatika, mengapa Anda bekerja keras? Hah? Iya. Yatika kan cuma satu. Jadi bekerja keras adalah bagian dari
doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu buat. Sekali lagi Kak Runi, kira-kira kalau Kak Runi bekerja keras untuk apa? Supaya menikmati hidup. Gerson? Andika, mengapa Anda bekerja keras dan berjerih payah? Supaya hidup ini tidak bergantung pada orang lain. Tidak bergantung pada orang lain. Tentu jawaban kita sama ya. Kenapa kita berjerih lelah? Mau bekerja keras supaya bisa makan. Iya no. Kalau yang tidak bekerja, Rasul Paulus bilang yang tidak bekerja jangan makan. Supaya bisa bertahan hidup, supaya mendapat upah, sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Memang benar saudara, bekerja keras itu untuk bertahan hidup. Tetapi sudah bekerja keras, sudah makan, sudah mendapat upah, tetapi ada orang tidak bisa menemukan arti mengapa dia harus bekerja keras. Orang yang tidak tahu alasan mengapa dia harus bekerja keras, berarti semua yang dia lakukan adalah sia-sia. Kesia-siaan itu banyak ditulis. Salah satunya dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai 23. Kita baca Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari seluruh penuh kesedihan dan pekerjaan yang penuh kesusahan hati, bahkan orang yang tidak ini mulu sia-sia. Mazmur 127 ayat 2. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang mencintainya pada waktu tidur. Kedua ayat ini mengatakan bahwa semuanya sia-sia. Apa yang dilakukan oleh manusia berjerih lelah payah di bawah matahari ini adalah sia-sia. Bukan karena tidak ada yang diperoleh, saudara. Bahkan ketika kita memperoleh banyak sekalipun, tetap tidak ada artinya. Mengapa ada kondisi seperti ini? Karena ketika dia bekerja keras, dia tidak tahu alasan mengapa dia bekerja keras. Jadi saudara-saudara, manusia itu bukan diciptakan hanya makan dan hidup, tetapi manusia diciptakan harus menemukan arti dan tujuan hidupnya. Karena itu, memakan hasil jerih payah yang dimaksudkan di ayat kedua ini berarti arti kehidupan dengan jerih payah. Kita akan mendapat sukacita dan kepuasan ketika berjerih payah dan memahami mengapa saya bekerja keras. Dalam berjerih payah, Allah ingin kita menemukan arti dan tujuan hidup kita. Itu cakupan berkat yang pertama, yaitu Allah memberkati kita di tempat kerja. Yang kedua, semua laki-laki baca ayatnya yang ketiga dan keempat. Mazmur 148. 3, ya, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti pohon zaitun sekeliling meja. Sesungguhnya ini akan diberkati orang laki-laki yang akan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Di sini Mazmur menggambarkan istrinya seperti pohon anggur, anaknya seperti pohon zaitun. Tentu kita tahu ya, minyak zaitun dan anggur itu adalah barang yang mahal di kalangan orang Yahudi. Artinya, seseorang yang takut akan Tuhan, kehidupan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Ada kata, perhatikan kata sekeliling mejamu di ayatnya yang ketiga. Ini menunjukkan atau menggambarkan sebuah persekutuan.
berkat ketika kita bisa duduk dan makan bersama dengan keluarga kita. Seberapa banyak keluarga-keluarga zaman sekarang susah mau baku dapa kalau makan bersama. Mama-mama makan di dego-dego, bapak-bapak makan di tampalai, anak-anak lagi di tampalai. Tapi berkat yang dimaksudkan di sini adalah persekutuan. Alangkah indahnya kalau duduk makan bersama, sehidangan di satu meja. Artinya apa? Itu sebagai tanda keharmonisan, tanda kesatuan, dan tentunya ada kebahagiaan. Dan kuncinya terletak kepada laki-laki. Perhatikan ayat keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Maka pada kesempatan ini saya mau katakan kepada calon-calon istri, carilah calon suami yang takut akan Tuhan. Amin. Jangan jauh-jauh ada di depan ini. Cari calon suami yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan bilang demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Itu yang kedua, ada berkat dalam rumah tangga. Ketiga, berkat atas bangsa. Perempuan baca ayat kelima dan keenam. 1, 2, 3. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dan anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Berkat yang ketiga adalah berkat atas bangsa. Tadi Allah memberkati orang yang takut akan Tuhan diawali dengan kehidupan pribadi. Dia diberkati dalam pekerjaannya. Kemudian di lingkup keluarga. Dan selanjutnya dalam lingkup yang lebih luas, yaitu berkat dalam masyarakat dan bangsa. Sebab keluarga yang takut akan Tuhan merupakan pilar-pilar pembentuk bangsa yang kokoh dan membawa kesejahteraan bagi generasi yang akan datang. Semua bangsa dan masyarakat yang baik lahir dari keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Hari ini kita pun sebagai keluarga yang terhimpun dalam satu atap rumah iman, yaitu keluarga besar Gereja Masehi Injili Talaut. Kita juga merupakan keluarga. Amin. Colek kiri kanan yang bilang kamu dan aku adalah keluarga. Perlu diingat, orang semua yang ada di sini adalah keluarga. Amin. Tidak ada yang beda. Semua adalah keluarga yang terhimpun di dalam lembaga ilahi, yaitu Germita. Nah, marilah kita sebagai keluarga pun mendasarkan relasi antara anggotanya dengan takut akan Tuhan, sehingga saling menghormati, saling menghargai, agar kita juga saling bisa menjadi kesaksian bagi bangsa lain. Germita boleh maju, itu tergantung dari kita di dalam. Germita boleh jadi kemuliaan Allah ketika orang-orang yang ada di dalam Germita hidup dalam takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan dari firman yang kita dengarkan. Amin. Saudara-saudara, apakah gunanya jika seorang menyatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Sebab itu salah satu wujud buah-buah iman, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sambil memuji Tuhan dengan pujian tabur waktu pagi. Nantikan
Kami mengucap syukur di Allah Tuhan kami oleh karena kemurahan dan kebaikan hati-Mu bagi kami. Engkau terus melayani kami, memberikan kami kekuatan dan iman, harap percaya kami kepada Yesus Kristus yang dinyatakan di pagi ini, di mana kami boleh bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu di kantor Sinode Karmita. Ini merupakan suatu perkara yang besar Tuhan ketika kami masih dilayakkan juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk mengetahui hal-hal yang benar yang telah Engkau tetapkan bagi kami, menjadikan hal itu pedoman dan rema di dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan kepada kebenaran yang sejati, biarkan kami terus mencari hal itu di sisa kehidupan kami yang telah Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan untuk ungkapan syukur persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Biarlah kiranya Engkau berkenan dipakai untuk pelebaran kerajaan di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus dalam penata layanan gereja Tuhan Sinode Karmita. Mari Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan kami syukur ini, memberikan berkat yang secukupnya untuk kami. Kami tak lupa Tuhan berdoa untuk saudari Elisabeth Pareda Tuhan yang sedang terbaring sakit. Mari Tuhan jamah, biar kami dipulihkan kembali sehingga dia bisa kembali beraktivitas seperti biasa, berkumpul bersama-sama dengan kami sebagai Vikaris Orientator 2023. Terima kasih Tuhan, Engkau juga kiranya memperhatikan setiap pergumulan kehidupan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus Sinode Karmita, para pelayan Tuhan, pendeta yang terus bersinergi memberikan diri untuk melayani Engkau di dalam setiap pelayanannya. Tuhan memperhatikan bahkan keluarga mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan mereka. Tuhan akan selalu berada di tengah-tengah keluarga mereka, menopang mereka di dalam setiap problem, masalah, konflik yang terjadi. Biarlah kiranya Tuhan segala sesuatu yang mereka lakukan demi untuk memuliakan nama-Mu, bukan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, tetapi hal itu Tuhan semata-mata mereka lakukan untuk Tuhan. Kami terus bersyukur Tuhan oleh karena Tuhan memberikan kami kesempatan di mana kami mampu melayani Engkau sepenuh hati kami. Ini Tuhan kehidupan kami, pelayan Tuhan maupun kami Vikaris Orientator 2023. Mari Tuhan perhatikan kami di hari-hari yang akan mendatang. Tuhan terus menopang kami juga, biarkan kami terus diperbaharui, dilengkapi, dipenuhi terus, sehingga ketika kami turun di lapangan nanti, kami benar-benar layak untuk disebut sebagai pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak yang ingin kami sampaikan di hadapan-Mu. Namun selalu kami rindukan, biarlah kiranya kehendak-Mu yang Tuhan yang jadi, bukan keinginan kami. Mohon pengampunan-Mu yang esa di dalam kehidupan kami. Ini Tuhan seru sembahyang kami yang selalu kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji-pujian yang kedua akan dibawakan oleh para orientator Vikaris dari wilayah 07 sampai 14. Waktu dan kesempatan diberikan.
Kembali kita bersatu hati dalam pujian bersama, dan kembali kita mengangkat pujian yang mengatakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita menerima berkat ini. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kami dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu. Saat itu selesai, dipersilakan untuk kembali. Ibadah kita telah selesai secara liturgi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.